Hari ini aku menghadiri acara Sisesa. Ada sekitar 87 koleksi yang dihadirkan hari ini. Senang banget sih, aku memang selalu mensupport Sisesa karena kita punya hubungan yang baik dan aku juga suka dengan koleksinya, salah satunya dengan koleksi yang aku pakai ini. Nggak tahu kenapa, pokoknya buat aku brand mungkin banyak ya, brand syari, tapi si Sasa ini termasuk salah satu brand yang enak banget dipakai, ringan, gak berat, dan comfortable. Mbak, lebih nyaman pakai baju syari ini nih maksudnya atau gimana sih, atau sudah mengurangi tidak memakai celana mungkin? Um, aku jujur aku masih belajar. Kalau suami sih senang banget setiap aku ngeliat aku pakai syari itu, suamiku langsung, kamu cantik banget, dia selalu muji gitu ya. Tapi keseharian aku masih combine antara syari dan baju casual. Aku masih pakai jeans, walaupun jeansnya longgar, bajunya juga kemeja longgar gitu, tapi belum 100% pakai syari. Insya Allah mudah-mudahan, karena balik lagi ya, kayak aku masih imannya masih setipis tisu. Kadang-kadang kalau aktivitas pakai baju syari, ada beberapa situasi, ada beberapa yang ini excuse, nggak usah dicontoh ya. Ini nggak untuk dicontoh. Mudah-mudahan doain aja. Suami sendiri bagaimana melihat kalau setiap hari pakai sarung? Oh, seneng banget dia selalu amazed. Setiap aku pakai syari dia selalu muji. Mungkin itu salah satu kode kali ya, biar aku pakai syari terus. Mudah-mudahan lah, insya Allah baik. Tapi nyaman banget. Nyaman karena kan kalau pakai syari itu glosor gitu ya, jadi one piece terus udah gitu langsung pakai. Dan yang paling enak itu pakai syari adalah sholat itu nggak perlu bawa mukena. Kalau nggak pakai syari harus bawa mukena. Kadang-kadang kamu masih bawa sejadah lipat juga karena biar enak gitu sujudnya, ngerasa bersih gitu ya. Jadi kalau pakai syari ini masya Allah banget, emang Allah udah ciptain baju syari ini memudahkan kita muslimah untuk sholat, untuk beraktivitas. Lo punya koleksi nggak sih, Mbak? Ada koleksi? Ada koleksi banyak banget. Ini aku lagi bikin lemari khusus untuk baju-baju syariah aku, karena makin lama ternyata koleksinya semakin banyak. Jadi lagi mau bikin lemari yang memang untuk gantung panjang. Karena kalau misalnya gantungan baju biasa kemeja doang, sayang bawahnya kelipet. Indonesia sendiri kan sekarang lebih rajin ke kajian-kajian ya, memang sudah mulai menurut ini. Kalau kajian tuh buat aku tuh kebutuhan ya Mbak, kebutuhan. Karena gini, aku udah ngerasa kajian ini adalah salah satu tempat surga buat aku, dimana aku bisa belajar gratis ya ibaratnya gitu ya. Aku bisa dekat dengan guru, aku bisa silaturahmi dengan teman-teman. Terus udah gitu, nggak tahu deh, aku nyaman aja dengan kajian yang berwarna ya. Artinya mau kajian yang topik apapun, mau bahas fikih atau membahas hal-hal yang ringan gitu ya, atau dengan macam-macam deh gitu. Jadi aku menikmati banget proses kajian ini, karena buat aku yang namanya belajar itu sampai kita mati nanti sih. Jadi bukan karena memang kenapa-kenapa, tapi karena aku merasa aku butuh untuk kajian, karena aku butuh cari ilmu, karena booster iman. Aku tuh ngerasa kayak kalau udah lama nggak kajian tuh langsung kayak aduh, kayak udah nggak greget lagi nih, apa ya gitu. Nah, dapat kajian itu tuh jadi ngebus iman lagi. Ya selektif gitu nggak sih, mungkin untuk apa ya, gurunya gitu kan kadang-kadang kan ada tuh yang siapa yang mau yang begini-begini gitu. Kalau dibilang selektif memilih, jujur iya. Tapi kalau masalah mazhab, alhamdulillah aku nggak pernah pilih-pilih. Artinya mau mazhab apapun, insya Allah baik. Jadi ada nasihat yang paling bijaksana adalah perbedaan di antara para alim ulama, kiai, atau siapapun guru-guru kita. Ada perbedaan mazhab itu sebenarnya karomah. Jadi kita nih yang lagi menuntut ilmu nggak usah memperdebatkan perbedaan mazhab A, B, C, D. Menurut aku dengan kita makin banyak tahu ilmu, buat aku jadi makin kaya, jadi makin banyak berkah. Kan kita nggak pernah tahu di antara semua golongan itu mana yang paling benar nantinya gitu loh. Jadi
buat aku yang aku pilih adalah yang paling penting guru yang mengajak kita lebih dekat lagi sama Allah, makin cinta lagi sama Allah, enggak ngebentrokin, artinya enggak apa ya, ngadu domba antara oh ini haram, itu bid'ah, itu dosa neraka. Itu aku hindarin banget. Karena buat aku kayak diprovokasi kayak gitu aku nggak nyaman. Terus yang ketiga yang mengajak kita lebih jatuh cinta lagi sama Rasulullah. Jadi Baik. kalau misalnya 3 kategori itu gurunya aku mau, tapi kalau misalnya nggak termasuk kategori itu yang bikin kita malah jadi tegang dan makin ngerasa jadi ahli neraka gitu ya, makin dibid'ah-bid'ahin, jadi aku kayaknya melipir.